Halo Sobat Tarki, saya Pak Diki. Setiap pembelajaran adalah ruang untuk bertumbuh, bukan hanya memahami konsep, tetapi belajar menjadi pribadi cerdas berintegritas. Mari kita mulai proses belajar dengan pikiran terbuka dan semangat untuk maju. Pernahkah kalian bermain magnet, atau melihat klip kertas yang tiba-tiba menempel tanpa disentuh? Mengapa benda itu bisa bergerak sendiri? Apakah ada tangan yang menariknya? Atau ada kekuatan tak terlihat di sekitarnya? Yuk, kita eksplorasi bersama kekuatan menarik dari magnet dan temukan rahasia di balik gaya tak terlihat ini. Halo semua, pernah nggak sih kamu megang magnet dan ngerasain tarikan misteriusnya? Kayak ada kekuatan tak kasat mata gitu, yang seolah-olah punya kemauan sendiri? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng rahasia di balik salah satu kekuatan alam paling dasar ini. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya simpel ya, tapi jawabannya itu bakal ngebawa kita nyelam lebih dalam ke dunia fisika. Ini tuh kayak rasa penasaran kita waktu kecil yang akhirnya bakal kejawab hari ini. Yuk, kita mulai! Nah, momen-momen kayak gini nih yang biasanya bikin kita penasaran. Apa yang kelihatannya cuma kayak mainan sederhana, magnet sama serbuk besi, sebenarnya lagi nunjukin ke kita sebuah kekuatan yang luar biasa. Gimana sebuah benda bisa menyentuh dan mindahin benda lain tanpa kontak langsung. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar benar-benar paham, kita harus jawab dulu pertanyaan utamanya. Sebenarnya apa sih magnet itu? Dan dari mana coba kekuatannya datang? Gampangnya gini, magnet itu benda yang bisa narik bahan-bahan tertentu, kayak besi. Dan kunci dari semua kekuatannya, itu ada di kedua ujungnya, yang kita sebut kutub utara dan kutub selatan. Semua keajaiban magnetisme itu berawal dari sini. Nah, ini yang menarik. Ternyata, bentuk magnet itu ngaruh banget loh ke kekuatannya. Kalau magnet batang, kutubnya kan jauh-jauhan tuh, jadi kekuatannya lebih nyebar. Beda cerita sama magnet tapal kuda. Dia sengaja dibuat melengkung biar kedua kutubnya deketan. Hasilnya, kekuatannya jadi fokus dan jauh lebih kuat. Dan ini dia buktinya. Lihat deh gimana magnet tapal kuda itu gampang banget ngangkat gumpalan serbuk besi. Ini benar-benar nunjukin kekuatan terpusat yang tadi kita omongin. Semua energinya fokus banget di antara kedua ujungnya itu. Oke, kita udah tahu magnet itu apa. Sekarang, gimana cara mereka berinteraksi satu sama lain? Ternyata, bahasa magnet itu simple banget. Cuma ada dua aturan dasar yang berlaku dimanapun dan nggak pernah bisa dilanggar. Aturan nomor 1, dan ini yang paling kita kenal, kutub yang beda jenis bakal selalu tarik-menarik. Gampangnya, kutub utara sama kutub selatan itu selalu pengen nempel. Nah, ini dia momen ajaibnya, di mana yang tadinya nggak kelihatan jadi bisa kita lihat. Coba perhatiin, serbuk besinya itu nggak nempel sembarangan. Mereka ngebentuk pola, ngikutin garis-garis gaya tak kasat mata yang keluar dari kutub utara, terus masuk ke kutub selatan. Serbuk besi ini seolah-olah lagi ngegambarin peta kekuatannya buat kita. Terus ada aturan kedua, yang sebenarnya kebalikannya aja. Kalau kamu coba deketin dua kutub yang sama, utara sama utara atau selatan sama selatan, kamu pasti bakal ngerasain ada perlawanan. Mereka bakal saling dorong, saling tolak. Analogi ini pas banget kan? Kalau kamu pernah coba sendiri, pasti bisa ngerasain dorongan itu di tangan. Itu kekuatan tolakan yang nyata banget, seolah-olah magnetnya beneran gak mau bersentuhan satu sama lain. Oke, kita udah tahu ada gaya tarik dan gaya tolak. Tapi, gimana caranya itu bisa terjadi? Kekuatan ini asalnya dari mana? Nah, ini dia inti dari semuanya, konsep medan magnet. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh gini, setiap magnet dikelilingi semacam gelembung kekuatan yang nggak kelihatan. Nah, area di dalam gelembung inilah yang kita sebut medan magnet. Benda apapun yang peka sama magnet kalau masuk ke area ini pasti bakal ngerasain efeknya, entah itu ditarik atau didorong. Kita balik lagi ke gambar yang keren ini. Sekarang, kita jadi paham kan, kalau serbuk besi ini nggak cuma berantakan gitu aja, setiap butirannya itu bertingkah kayak kompas super kecil, yang nurut banget ngikutin alur garis medan magnet. Lewat mereka, kita jadi bisa melihat bentuk kekuatan yang tak terlihat ini. Nah, setelah kita ngerti prinsip dasarnya, yuk kita lihat betapa pentingnya magnet di dunia nyata. Ini bukan cuma soal mainan fisika loh, magnetisme itu adalah kekuatan yang ngebentuk planet kita dan bahkan jadi pendorong teknologi masa depan. Percaya atau enggak, kita semua ini sebenarnya hidup di atas sebuah magnet raksasa. Inti bumi yang isinya besi cair itu menciptakan medan magnet super besar yang lindungin kita semua dari radiasi berbahaya matahari. Jadi, magnet kecil yang kamu pegang itu, prinsip kerjanya sama persis loh sama perisai tak terlihat planet kita. Ini nih salah satu penerapan paling keren dari aturan tolak-menolak. Kereta maglev itu pada dasarnya melayang di atas relnya.
Kereta dan relnya sama-sama dipasangin magnet super kuat yang kutubnya dibikin saling berhadapan. Hasilnya, keretanya keangkat, nggak ada gesekan, jadi bisa melaju dengan kecepatan super tinggi. Keren kan? Tapi, kenapa ya magnet cuma bisa narik benda-benda tertentu? Jawabannya ada di level atom. Bahan kayak besi, nikel, dan kobalt itu punya kelompok-kelompok atom yang bisa disisir biar searah sama medan magnet. Jadinya mereka ikut jadi magnetik. Nah, kalau di kayu atau plastik, atom-atomnya nggak bisa diatur kayak gitu. Oke, jadi buat ngerangkum semuanya, kalau ada 3 hal yang perlu kamu ingat dari obrolan kita, ini dia. Pertama, semua magnet itu punya 2 kutub, utara dan selatan. Kedua, kutub yang beda jenis saling tarik, yang sama saling tolak. Dan ketiga, semua keajaiban ini bisa terjadi berkat adanya medan magnet tak kasat mata di sekitarnya. Kita udah lihat gimana dengan memahami satu kekuatan tak terlihat, magnetisme, kita bisa menciptakan teknologi yang luar biasa. Ini jadi bikin kita mikir kan, kekuatan tak terlihat apalagi ya yang ada di sekitar kita, yang sebenarnya cuma nunggu buat kita pahami dan manfaatkan. Dunia ini memang penuh misteri, jadi jangan pernah berhenti bertanya. Halo semua, pernah nggak sih kamu megang